wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dengan NIM 12401183313. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai sistem investasi pada asuransi syariah. Teori investasi syariah menurut Muhammad Syakir Sula. Teori investasi secara garis besar menurut Muhammad Syakir Sula terbagi menjadi dua bagian, yaitu investasi syariah dan juga investasi terlarang. 1. Investasi syariah. Islam menerapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkan agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan duniawi maupun akhirat. Prinsip-prinsip investasi syariah adalah sebagai berikut. A. Rabani. Artinya yaitu kondisi di mana investor meyakini bahwa dirinya dan harta yang diinvestasikan, keuntungan dan kerugian, serta segala sesuatu yang terlibat di dalamnya hanyalah milik Allah. B. Halal. Halal diartikan sebagai kegiatan yang terhindar dari syubhat dan haram untuk setiap investasi yang dilakukan. Halal yang dimaksud adalah dimulai dari niat, proses investasi, pihak yang terlibat, barang atau jasa yang diinvestasikan, bentuk investasi jelas serta adanya kerelaan seluruh pihak. C. Maslahah, yaitu posisi di mana para pihak yang terlibat dalam investasi masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Manfaat tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi. 2. Manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. 2. Investasi terlarang. Muhammad Syakir Sula mengelompokkan investasi yang dilarang secara syar'i menjadi dua kategori, yaitu investasi yang syubhat dan investasi yang haram. Investasi yang syubhat yaitu kondisi di mana terdapat hal yang berkaitan dengan investasi yang masih diragukan kehalalannya. Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah, seorang muslim dapat berpegang pada sesuatu hal yang tidak menyebabkan mudarat. B. Investasi yang haram, yaitu kondisi di mana terdapat hal yang berkaitan dengan investasi yang dilarang oleh Allah. Di antaranya 1, yaitu haram pada sistem dan prosedurnya. Sebagai contohnya, mengambil hak milik orang lain ataupun lembaga lain dengan tanpa sepengetahuannya. Hak milik tersebut ialah hak atas benda dan jasa yang dapat berupa hak cipta dan hak intelektual. 2. Mempermainkan harga, yaitu pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar dengan harga yang lebih tinggi. 3. Penipuan. Penipuan ialah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. 4. Menimbun barang, yaitu suatu tindakan menguasai pasar demikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. 5. Perjudian, yaitu suatu permainan yang bersifat keberuntungan, di mana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambil dari yang kalah, sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi. 6. Haram pada produk dan jasanya, contohnya seperti perzinaan dan prostitusi, riba, dan makanan yang haram. Mungkin dari saya itu. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Elisa Erdina dengan NIM 124011833321 akan melanjutkan materi dengan tema instrumen investasi pada asuransi syariah. Instrumen investasi pada saat ini sedang dalam tahap tumbuh dan berkembang. Ada beberapa outlet investasi pada asuransi syariah, diantaranya 1. Investasi ke bank-bank umum syariah. 2. Adalah investasi ke bank-bank umum yang memiliki cabang syariah. Dan yang ketiga adalah investasi ke Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BBRS dan Baitul Mal wa Tamlil atau BMT. Dan yang keempat adalah investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, wadiah, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya seperti reksadana syariah
modal ventura syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Dalam buku menurut Syakir Syula, beberapa jenis investasi syariah yang saat ini diimplementasikan di perusahaan asuransi syariah di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah deposito mudharabah. Adalah investasi nasabah penyimpanan dana perorangan atau badan hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah investasi deposito mudharabah dapat dilakukan pada BNI, BSM, BRI Syariah, Bukopin Syariah, dan bank-bank syariah lainnya. Yang kedua adalah obligasi syariah. Adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Investasi obligasi syariah dapat dilakukan atas obligasi syariah yang dikeluarkan oleh 1. Obligasi bank muamalat syariah subordinasi, 2. Obligasi bank mandiri syariah mudharabah, 3. Berlian lanjutan ke syariah mudharabah, dan yang keempat adalah Indosat syariah mudharabah. Yang ketiga reksadana syariah. Reksadana syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan mempunyai keinginan untuk investasi, namun memiliki waktu dan pengetahuan terbatas. Adapun kelebihan dari reksadana antara lain yang pertama, dikelola oleh manajer yang profesional, dan yang kedua, resiko dan portofolio sudah terdiversifikasi. Yang ketiga, modal awal relatif ringan. Yang keempat, tingkat likuiditas yang tinggi. Yang keempat adalah tentang saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika seseorang memiliki saham atas nama suatu perusahaan, berarti orang tersebut memiliki sebagian perusahaan dan berhak untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen dan mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Tempat-tempat investasi bagi asuransi syariah itu sudah diatur dalam Departemen Keuangan seperti 1. Deposito berjangka, 2. Saham pada batch, 3. Obligasi dengan rating terendah A, 4. Surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau BI, 5. Unit penyertaan reksadana, penyertaan langsung, bangunan, pinjaman polis, pembiayaan tanah atau bangunan kendaraan, dan barang modal dengan skema murabahah. Yang ke-10 adalah pembiayaan modal kerja dengan skema murabahah. Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak asuransi itu dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung dari salah satu dari unsur yang dilarang oleh syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Saprilia, NIM 289. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penggolongan premi asuransi berbasis investasi. Premi sendiri merupakan kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Mekanisme penggolongan premi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem pada produk saving, dan yang kedua yaitu sistem pada produk non-saving. Yang pertama, sistem pada produk saving, yaitu setiap pembayaran premi oleh peserta akan dipisahkan menjadi dua rekening.
yaitu rekening tabungan dan rekening tabarruk. Rekening tabungan merupakan dana milik peserta yang nantinya akan dibayarkan kepada peserta apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Sedangkan rekening tabarruk adalah dana kebajikan yang telah dikumpulkan dari peserta dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan membantu. Dana kebajikan tersebut akan dibagikan apabila peserta meninggal dunia dan berakhirnya perjanjian, apabila masih ada surplus dana. Yang kedua, sistem pada produk non-saving, yaitu setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening tabarruk, di mana dana yang telah terkumpul akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Kemudian keuntungan akan dikurangi dengan beban, yaitu klaim dan premi reasuransi. Setelah itu akan dikeluarkan zakat, dan bagi hasil antara peserta dan perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam suatu perbandingan tetap antara kerjasama peserta dengan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ayu Setiawati, NIM 124011832228. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang konsep investasi dalam asuransi jiwa syariah. Yang pertama, pengertian asuransi jiwa syariah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang. Yang kedua, menjelaskan tentang sistem operasional asuransi jiwa syariah. Sistem operasionalnya menggunakan dua akad, yaitu akad tabarruk atau tafakul dan akad mudharabah atau bagi hasil. Dan terdapat dua rekening, yaitu rekening tabarruk dan rekening investasi. Konsep investasi asuransi syariah. Investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah diikat oleh kaidah dan prinsip syariah. Begitu juga dengan asuransi jiwa syariah. Selain itu, investasi syariah harus berkaitan secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan bermanfaat untuk kemudian dilakukan bagi hasil. Contoh, seorang asuransi jiwa dan seorang peserta asuransi jiwa syariah dan membayar kontribusi 1 juta per bulan untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah dihitung oleh pihak perusahaan asuransi syariah, maka peserta tersebut ditetapkan akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 150 juta jika meninggal dunia. Namun, jika ia meninggal saat kesepakatannya baru berjalan 4 tahun dan baru menyetorkan dana sebesar 48 juta, maka ahli warisnya akan menerima santunan sebesar 150 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.